Help me help. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dengan Bapak di sini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yaitu subtema 2. Pembelajaran pertama. Muatan pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Namun, seperti biasa, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan hewan khas lainnya yang hidup di Asia Tenggara. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara yang terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram pen. Dan yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita yaitu tentang IPA terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, ayo kita pelajari satu persatu. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Bacalah teks berikut dan amatilah gambar-gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ya, burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah ya anak-anak, tadi ada 3 gambar hewan ya. Ada gajah putih, ikan tuna, dan juga burung takur. Hewan-hewan di atas tadi merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Nah, anak-anak, di sini Bapak akan langsung memberi tugas, yaitu carilah 5 hewan khas
yang berasal di setiap negara-negara Asia Tenggara yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, nanti buat tabel ya. Tabel, terus nanti buat nomor nama hewan khas berasal dari mana. Misalkan Vietnam. Nomor 2, nama hewan khas berasal dari Myanmar. Di sini Bapak minta 5 saja. Paham ya anak-anak? Nah, tugas ini terdapat di halaman 63. Oke anak-anak, jangan lupa untuk dikerjakan. Kita lanjutkan. Amatilah gambar dan lengkapilah diagram Venn dengan hewan-hewan berikut ini. Nah, di sini ada beberapa hewan. Ada ikan mas, ada kura-kura, sapi, burung, buaya, paus, ayam, kucing, dan ular. Nah, di sini kita akan melengkapi diagram Venn. Ada hewan yang beranak, hewan yang bertelur, dan juga ada hewan yang beranak dan bertelur. Nah, ayo kita cari satu persatu. Kita cari yang beranak terlebih dahulu. Apa kira-kira anak-anak hewan yang beranak atau yang melahirkan? Ya, ada kucing. Selanjutnya ikan paus dan ada sapi. Nah, ya. Kucing, paus, dan sapi itu hewan yang beranak atau melahirkan. Selanjutnya kita akan mencari hewan yang bertelur dari gambar sebelah kiri ini. Apa-apa saja? Ada ikan mas, ada burung, ayam, dan juga kura-kura. Ya. Itu adalah hewan-hewan yang bertelur. Nah, sekarang kita akan cari hewan yang beranak dan bertelur, yaitu ular dan juga buaya. Nah, anak-anak, nama lain dari hewan yang beranak itu disebut dengan hewan vivipar ya. Kalau dia bertelur itu namanya ovipar. Kalau beranak sekaligus bertelur itu ovovivipar. Nah, untuk lebih paham lagi, kita saksikan penjelasan berikut ini. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, di sini ada ovipar. Ovipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Nah, disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Pasti bisa ya anak-anak? Nah, kita lanjutkan lagi. Vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak ya. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya sapi, kucing, gajah ya. Nah, itu adalah hewan-hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Saya. Dan yang terakhir, nah ini dia, ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya.
Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Ayo, coba cari tahu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk pelajaran IPS. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang potensi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Masih ingat kan? Ada berapa negara-negara anggota ASEAN? Ya, ada 10. Baik, kita lanjutkan. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Baik anak-anak, kita akan membahas satu persatu potensi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kita lanjutkan. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah negara kita, negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Kita lanjutkan. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi
diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Dan yang terakhir, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang dengan pesat. Nah, anak-anak, itulah potensi ekonomi yang terdapat di negara-negara anggota ASEAN. Mudah-mudahan kalian ingat ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Di sini Bapak akan memberi tugas yang kedua, yaitu di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Ingat ya, yang kemarin tentang kehidupan sosial budaya. Nah, yang sekarang ini, untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Ya, tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Nah, nanti anak-anak cari dua negara yang berbeda. Terus di sini cari persamaan potensi ekonominya. Yang di sebelah sini khusus negara yang di atas, dan yang sebelah kanan ini khusus negara yang di atas ini. Bebas ya anak-anak, mau negara yang mana saja ya. Negara anggota ASEAN. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, tugas ini terdapat di halaman 71. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang bacalah teks berikut ini. Teks berikut ini judulnya tentang bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu paragraf yang pertama ya. Sekarang paragraf yang kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, dari dua paragraf ini, Bapak akan memberi tugas bahasa Indonesia ataupun tugas yang ketiga, yaitu gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Nah, ya ini seperti biasa ya. Nah, nanti buat diagram seperti ini ya, atau kotak seperti ini ya anak-anak. Paragraf 1, cari ide pokoknya. Paragraf kedua, cari ide pokoknya.
Tugas ini terdapat di halaman 72. Nah, anak-anak, cukup sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan ya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.